Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatma Ramadhani Rahab, NIM 03011911025. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian kesetaraan. Kesetaraan berasal dari kata setara atau sederajat. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, setara yang artinya sejajar, sama tingkatannya, atau yang disebut dengan sederajat. Dengan demikian, kesetaraan menunjukkan adanya tingkatan yang sama, tidak ada yang lebih tinggi dan tidak ada yang lebih rendah antara satu sama yang lain. Kesetaraan manusia bermakna bahwa makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa memiliki tingkatan atau kedudukan yang sama. Tingkatan atau kedudukan tersebut bersumber dari adanya pandangan manusia bahwa manusia diciptakan dengan kedudukan yang sama, yaitu sebagai makhluk mulia dan tinggi derajatnya dibandingkan makhluk lain. Prinsip-prinsip kesetaraan telah menjadi amanat dalam Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia, dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan perundang-undangan lainnya. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 telah disebutkan prinsip-prinsip kesetaraan baik secara implisit maupun secara eksplisit. Dengan demikian telah ditunjukkan bahwa kesetaraan dalam kehidupan negara dan berbangsa telah diakui dan dijamin oleh negara. Bunyi pasal 27 Undang-Undang Dasar 1945, segala warga negara bersama kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecualinya. Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan kehidupan yang layak bagi kemanusiaan. Pada pasal 27 secara eksplisit menegaskan adanya prinsip kesetaraan. Setiap warga negara Indonesia adalah setara atau sederajat. Artinya setiap manusia memiliki persamaan kedudukan, hak, dan kewajiban sebagai manusia. Dalam Al-Quran, Surah Al-Hujurat ayat 13, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min zakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Artinya, hai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenali. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa selain kamu. Quran Surah Al-Hujurat ayat 13. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Kafrawi Nasution. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian keadilan. Adil adalah salah satu sifat yang harus dimiliki manusia dalam rangka menegakkan kebenaran kepada siapapun tanpa kecuali, walaupun merugikan dirinya sendiri. Secara terminologi, adil berarti mempersamaan sesuatu dengan yang lain. Di dalam Al-Quran menyebutkan berlaku adil sangat terkait dalam hak dan kewajiban yang dimiliki seseorang, termasuk hak asasi yang wajib diperlakukan secara adil. Oleh karena itu, hukum berdasarkan amanah harus ditetapkan secara adil, tanpa dibarengi rasa kebencian dan sifat negatif lainnya. Adapun ayat yang berlaku adil adalah Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'murukum at-tuddul amanati illa aliha wa iza hakamtum bainal nasi an taqumu bil adl innallaha mimma ya'izukum bihi innallaha kana sami'an basyir. Artinya, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberikan pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah yang Maha mendengar lagi Maha melihat. Quran Surat An-Nisa ayat 58. Dalam hadis yang dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, An Abdul bin Amru bin al-As radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innal muqsitina indallaha ala munabbiri min nur allazina ya'luna fi hukumihim wa'allihim wa'allahu. Artinya, dari Abdullah bin Amru bin As,
radhiyallahu anhu meriwayatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya orang-orang yang berbuat adil akan berada di atas mimbar-mimbar cahaya di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu orang-orang yang berlaku adil dalam hukum dan keluarga serta apa yang mereka pimpin. Hadis riwayat Muslim. Dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman dan melaksanakan prinsip-prinsip peradilan, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan agar manusia berlaku adil. Dalam beberapa ayat Al-Quran dijelaskan secara terperinci tentang kewajiban bagi penegak hukum untuk berlaku adil dalam memutuskan perkara di antara manusia sebagai pencari keadilan. Apabila dilihat dalam bidang literatur, terkesan bahwa keadilan itu terkait dengan urusan pengadilan dan beban keadilan terletak pada pundak hakim. Sebenarnya masalah keadilan itu menyangkut dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam bidang pemerintahan. Kunci pokok dalam melaksanakan keadilan adalah kejujuran dari moralitas yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam beberapa tafsir, termasuk tafsir yang diterbitkan oleh Departemen Agama, bahwa keadilan diikuti dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikianlah penjelasan materi dari saya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai keadilan dalam perspektif pendidikan multikultural. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan agar kita bersikap adil terhadap sesama manusia, bukan hanya sesama Muslim, melainkan sesama makhluk hidup, baik dia Islam maupun non-Islam. Sikap adil ini bukan hanya memperhatikan kehidupan manusia dalam ruang lingkup mikro, akan tetapi juga secara makro dalam semua kehidupan masyarakat. Bukan sekedar dorongan atau pedoman etis saja. Sifat keadilan dalam Al-Quran adalah perintah agama yang harus dijalankan dan merupakan suatu kewajiban bagi semua manusia dalam kehidupan sehari-harinya. John Rawls mengatakan bahwa konsep yang netral kultural adalah konsep keadilan yang harus ditegakkan. Ketika menjalankan prinsip-prinsip keadilan harus bersifat fair agar masyarakat bisa teratur. Semua orang harus saling menguntungkan dan tidak boleh ada yang dirugikan. Itulah yang disebut dengan prinsip keadilan. Suatu kelompok kultural tidak boleh diasingkan keberadaannya. Oleh karena itu, setiap kelompok kultural berhak mendapatkan hak-hak kultural seperti hak perwakilan khusus dan hak pemerintah sendiri. Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan pada setiap kultur ada perbedaan yang harus diakui dan harus mendapatkan perlakuan yang sama dari pemerintah agar bisa menjalankan hidup yang teratur. Demikian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rahmat Dhani. Saya akan menjelaskan tentang kesetaraan dalam perspektif pendidikan multikultural. Nah, ketika kita mendengar kata kesetaraan, maka yang kita pikirkan adalah dua gender, yaitu laki-laki dan perempuan. Nah, di dalam pendidikan multikultural atau dalam kulturalisme, itu dikatakan bahwasanya laki-laki dan perempuan itu adalah sederajat gitu. Dan tidak ada yang membedakan mereka dalam bersosialisasi. Nah, dalam perspektif pendidikan multikultural, gender ini menggambarkan atribut yang menempel pada diri seseorang itu, baik dia laki-laki ataupun perempuan, dan itu dibangun secara kultur, secara budaya. Kemudian gender ini membedakan struktur tiap aspek kehidupan juga. Bagaimana kita ketahui bahwasanya kebanyakan dari kalangan masyarakat menganggap bahwasanya laki-laki itu bekerja, kemudian perempuan itu cukup di rumah saja, mengurus anak, mengurus rumah, masak, nyuci. Nah, akan tetapi dalam pendidikan multikultural itu
Tidak seperti itu. Bekerja laki-laki bisa, perempuan juga bisa. Mengurus rumah laki-laki bisa, perempuan juga bisa. Nah, tidak ada yang membedakan antara laki dan perempuan itu dalam makhluk sosialnya gitu. Dalam kesetaraan sosial itu tidak ada. Nah, akan tetapi dikatakan bahwasanya dalam Islam itu sendiri Allah juga bilang bahwasanya laki-laki dan perempuan itu setara. Yang membedakan mereka hanya tingkat ketakwaan saja. Nah, jadi dalam kesetaraan dalam perspektif pendidikan multikultural itu ialah sama antara laki-laki dan perempuan itu dalam pendidikan. Misalnya dalam bentuk fasilitas itu tidak ada yang membedakan antara laki-laki dan perempuan dalam dunia pendidikan. Nah, ketika seorang pendidik ingin memberikan sebuah fasilitas, maka harus disamakan di antara laki-laki dan perempuan. Laki-laki misalnya diberi A dengan fasilitas yang beragam, ya perempuan juga diberikan fasilitas yang sama serupa dengan hal yang sama juga diberikan apa yang diberikan kepada laki-laki gitu. Jadi dalam dunia pendidikan itu tidak ada yang membedakan antara laki-laki dan perempuan. Jadi kesetaraan dalam perspektif pendidikan multikultural itu mungkin cukup sekian saja. Kurang lebih saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.